Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kebetulan kali ini saya ada pekerjaan untuk pemasangan lampu jalan lingkungan. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi cara pemasangannya. Ini yang pertama, setelah kita menentukan titik-titiknya, kita lakukan pemasangan ompak untuk tiang. Kemudian kita cor yang sebelumnya ada tulangan besi, dan jangan lupa ini dipasang harus tegak lurus. Nah, ini untuk alat-alatnya. Ini tebeng lampu sudah kita set dengan kabel. Kemudian kita mulai dengan pemasangan untuk tebengnya. Ini sebelumnya tiang sudah dipasang di masing-masing titik. Nah, sebelum memasang tebeng, ini kita mengaitkan untuk service clampnya. Ini yang berfungsi sebagai kaitan dari kabel. Kemudian dari kabel untuk sambungan per titik dari konektor ke lampu ini kita masukkan. Kemudian untuk tebengnya ini kita kaitkan dengan ujung tiang lampu yang sebelumnya sudah diberi lubang-lubang. Ini yang bertujuan untuk sebagai perkuatan supaya tebeng tidak gampang lepas. Ini kita lakukan di semua tiang sampai keseluruhan dari tiang ini selesai dipasang biddingan. Ini semisal kita membuat sekitar 30 titik di jalan lingkungan ini. Selanjutnya kita masang kabel utama. Ini perlu kita sampaikan bahwa kita ketika memasang ada tanda garis ini sebagai plusnya, kemudian yang halus tadi 0 atau min. Nah, ini kita ambil untuk arus listriknya. Sahabat semuanya, perlu diperhatikan bahwa ketika menyambung kabel ini harus benar-benar kuat dan harus terlindungi dengan isolasi. Setelah selesai penyambungan, jangan lupa dikembalikan ke dalam terminal lagi dan ditutup. Selanjutnya kabel kita alirkan, kita salurkan ke handle. Ini yang berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Karena ada 30 lampu, maka kita memakai handle ini supaya lebih aman. Untuk handle ini sebenarnya fungsinya meskipun satu buah bisa digunakan jika lampu itu totalnya 30, yang 15 hidup kemudian 15 mati. Begitu juga sebaliknya, itu sebenarnya bisa. Tetapi dalam pekerjaan ini kita sambungkan satu. Jadi ketika kita hidupkan semuanya 30 lampu itu hidup. Demikian sebaliknya. Perlu diperhatikan sahabat sekalian ketika menyambung kabel di dalam handle ini posisi kabel harus benar-benar kencang atau kuat. Ini supaya aliran listrik benar-benar bisa mengalir dengan bagus dan tidak terjadi adanya panas. Nah, ini setelah selesai kita coba
Nah, ini sebenarnya bisa 1 dan 2. Nah, ini karena kita pakai 1 jalur, maka kita cukup nyalakan ke posisi 1. Selanjutnya kabel yang disambungkan dari handle saklar tadi ini kita salurkan ke masing-masing tiang listrik. Nah, ini menggunakan untuk tarikannya itu memakai service clamp. Jadi per tiang itu ada 2 service clamp, yaitu kabel dari dan ke tiang berikutnya. Ini sehingga untuk tarikan kabelnya itu bisa lebih kencang. Setelah itu kita memasang untuk konektornya. Kita pasang kabel dari lampu ini kita sambungkan dengan kabel utama, sehingga dengan konektor ini arus listrik itu bisa tersalurkan dengan bagus. Dan untuk masing-masing tiang listrik itu juga ada 2 konektor, yaitu konektor yang arus listrik main dan arus listrik plus. Perlu dipahami bersama bahwa untuk konektor ini harus benar-benar kencang. Ini bautnya kita kencangkan sedemikian rupa sehingga posisi konektor ini bisa mengenai dari isi kabel masing-masing. Perlu kita sampaikan juga, sahabat sekalian, jika kabel utama ini kurang panjang atau kita perlu menyambung, maka sambungan ini diusahakan terletak di tiang. Nah, jadi kekuatan dari service clamp ini benar-benar bisa mengamankan untuk sambungannya. Karena jika sambungannya tidak di bagian tiang ini, yang terjadi adalah kekuatan dari sambungan itu agak kurang. Setelah sambungan konektornya ini sudah cukup kuat, kita lanjutkan untuk memasang bohlam atau lampu. Ini kita lakukan di semua titik atau di semua tiang. Ini kita coba setelah selesai penyambungan dan pemasangan. Nah, ini alhamdulillah sudah bisa nyala untuk lampunya. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.